segala kebaikanmu.
Mari sama-sama nyatakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Cuma Tuhan saja katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus yang hidup, yang dahsyat, yang ajaib luar biasa buat hidup setiap kami. Amin. Kami tidak takut, kami tidak gentarkan hari depan kami, karena kami tahu kami bersama Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju juga saya sama-sama teriakan, amin. Saya mau dengar mana teriakan GBI Hope, katakan haleluya. Sekali lagi yang paling dahsyat, haleluya. Tuhan kita ajaib. Haleluya. Mari bebaskan rohmu pagi hari ini. Kita mau menyanyi, menari buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Oh, 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 oh. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Dia Tuhan yang memerintah. Amin. Tuhan kita yang memerintah. Oh yeah, yeah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Siapa yang setuju dengan saya bahwa Dia Tuhan yang ajaib? Yang setuju lambaikan tanganmu, katakan Yang setuju jangan turunkan tanganmu, angkat dua-dua tinggi-tinggi ya. Ikutin musik, katakan Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Yuk lagi, Tuhan ajaib, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan,
kuasanya dicurahkan bagi kita. Sama-sama teriakan, Tuhanku ajaib. Haleluya. Kami tahu Tuhan pegang hidup kami. Untuk itu kami tidak membuat dan tidak mau gentar. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang wanita dulu ya, sama-sama saya katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Yang pria gantian katakan sepenuh jiwa. Yakin, percaya. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. From glory to glory. Kami percaya bersama Tuhan, kami akan berjalan di dalam kemenangan lepas kemenangan. Karena tahun 2023, tahun kami bangkit, tahun kami jadi pemenang. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau dahsyat. Haleluya. Di tengah sukacita kita, kami menyambut, adakah di antara Bapak atau Ibu ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Ada? Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yang pertama kali? Ada? Haleluya.
Kalau nggak ada, sekali lagi yuk. Sebelum duduk, boleh kasih tos tangan, boleh kasih tos dalam bentuk tunjuk, bilang bangkit, jadilah pemenang. Amin. Tahun 2023 jemaat di tempat ini bangkit, jadilah pemenang. Yes. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan selagi buat Tuhan kita. Karena kita bangga punya Yesus yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Brought me from the dark.
katakan. Thank you Jesus for the blood applied. Thank you Jesus, it has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved My life brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Angkat tangan kita semua di hadapan Tuhan, biar musik menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih Kau telah membeli kami dengan darah-Mu, membayar lunas segala dosa dan kesalahan kami. Kau telah menguduskan kami dengan darah-Mu dan menyucikan segala hidup kami. Hari ini kami layak di hadapan-Mu Tuhan di bulan Maret. Terima kasih untuk bulan Maret yang penuh dengan berkat, penuh dengan kasih pertolongan Tuhan. Kami tahu bulan-bulan ini kami terus melihat Tuhan dinyatakan melalui hidup kami, dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat anak-anak kami. Sekarang kami sepakat, kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di rumah-Mu, di pelataran-Mu. Kami persembahkan mereka kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang menopang, Engkau yang meneguhkan, Engkau memelihara dan menjaga anak-anak kami. Engkau memberikan hikmat, kepandaian, pertumbuhan secara jasmani dan rohani buat anak-anak kami. Karena kami tahu anak-anak ini adalah anak masa depan, ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang membuat mereka berhasil dalam segala bidang yang telah Engkau tentukan Tuhan. Baik dalam studi ataupun dunia-dunia yang telah Kau tanamkan buat anak-anak kami. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan, penginjil, guru, nabi dan rasul. Bukan hanya itu, mereka adalah orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Ahli di bidang biotek, teknologi, aerospace, pertambangan, perindustrian, komputer, saintis, lahir dari tempat-tempat ini. Dokter-dokter spesialis, pengusaha-pengusaha hebat, lahir dari tempat ini. Ahli-ahli tambang, geologi, apapun itu muncul dari anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi mereka. Kami percayakan mereka dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat anak-anak kami yang hebat dan dahsyat ini. Tangan Tuhan yang menyertai mereka, keajaiban Tuhan yang ada pada mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat dan ajaib. Haleluya. Thank you Lord, thank you. Haleluya. Oh haleluya. Kau ajaib buat anak kami. Oh Engkau meneguhkan, menopang, memberkati. Tidak ada yang sakit dan tidak ada yang lemah. Mereka selalu kuat. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh Lord Jesus, haleluya. Thank you Lord. Bapak terima kasih buat ibadah kedua. Terima kasih untuk kasih dan setiamu. Terima kasih buat apa yang Kau buat.
Kalau hamba-Mu share, berbagi di bulan ini, kami tahu Tuhan berkarya berbicara kepada setiap kami. Karena firman itu menuntun kami. Firman itu biarlah menjadi iman tertanam dalam hati kami. Dan kami boleh melihat Tuhan yang bekerja melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih. Kita ada di bulan Maret. Haleluya. Makasih Pak Felix. Pak sorry, tap saya juga. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Maret lagi ya, cepat banget. Kemarin baru Natalan, tahun baru, Sintia, tiba-tiba Maret. Bulan depannya lagi Lebaran. Cepat ya. Oke, tema saya hari ini adalah saya ingin bicara tentang great servant. Haleluya. Bulan lalu kita bicara tentang great faith. Tapi hari ini kita bicara tentang great servant. Bapak Ibu, kapan kita disebut sebagai hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang keren? Haleluya. Apakah diukur dari jumlah orang yang kita layani, atau berapa besar gereja, atau berapa banyak uang yang kita miliki di gereja, atau betapa hebat hamba Tuhan dengan mobil, dengan rumah yang dia miliki? Bagaimana kita mengukur bahwa Anda dan saya disebut great servant? Haleluya. Bapak Ibu, kemarin kita lewat camp ya. Anak-anak kita di camp luar biasa, saya pikir. Di camp itu, ya puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Karena waktu di camp itu kan kita habiskan 20-an juta lah ya. Dana terkumpul ya 15 juta, 5 juta. Itu luar biasa, Tuhan cukupi lah ya, amin. Siapa yang di sini waktu anak di camp selalu telepon, ada nggak? Angkat tangan kok yang ada, selalu tanya Jimmy. Ada nggak? Nanti gue cek dengan Jimmy. Itu tandanya Anda tidak beriman. Kok gitu Pak? Khawatir terus tentang anaknya, tanya mulu. Baru di camp sehari. Artinya Anda nggak mempercayakan anakmu kepada kakak-kakak itu, pertama. Kedua, Anda nggak mempercayakan anak itu ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. Ya dong, sebentar tanya, Jim gimana anak gue? Jim gimana? Liatin dia, liatin itu. Ada nggak sini? Nggak ada yang ngaku. Nanti saya tanya Jimmy cek. Oh nggak sadar loh seperti itu. Padahal anaknya happy banget di sana. Ya, Nathan ngomong gini, wah kok Jimmy enak banget sini ya. Kapan lagi ada acara seperti ini? Ya, Jane sampai guling-guling main lumpur, haleluya. Enak banget, dunia hanya miliknya. Ternyata anak kita selama ini terkekang banget loh. Les, PR, mandi, minum obat. Ya, gitu aja setiap hari rutinitas. Sekali keluar seperti kuda lepas dari kandang. Anda harus biarkan mereka ada dalam komunitasnya. Tadinya kita, waduh duitnya kurang kata Jimmy, Pak. Kita pakai truk aja dah, truk tentara. Murah. Gitu ya. Waduh, Meta bilang, tanya dulu orang tuanya Pak, nanti protes lagi. Enggak nyumbang, protes lagi. Ini yang kita pusing. Betul kan? Enggak ada di sini, haleluya. Saya ngomong beda berapa Cim? 2,2 Pak. Saya berpikir ya udah yang bisa aja lah. Karena nanti anak-anaknya capek tidur pulang kan. Saya pikirin gitu ya udah 2,2 bisa dicari. Haleluya. Jadi artinya gini Bapak Ibu, dalam hal seperti ini pun kadang-kadang kita sulit mempercayai Tuhan loh. Ya, apalagi dalam hal perkara-perkara yang besar. Bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Saya kasih tahu ya, kita suka atau tidak suka melayani di bidang tertentu bukan karena kita bisa atau tidak bisa. Suka atau tidak suka kita melayani itu bukan karena bisa atau tidak bisa, sekali lagi. Tapi karena Tuhan tugaskan buat kita. Sekalipun kita tidak menyukainya, kita akan belajar menyukainya. Halo? Bisa atau tidak bisa Anda melayani, suka atau tidak suka Anda melayani, tidak tergantung kita,
Tetapi tergantung Tuhan, kalau dia sudah tugaskan Anda untuk melayani bidang tertentu, belajarlah menyukainya. Maka Anda akan mencapai potensi tertinggi dalam hidupmu. Gue nggak bisa mah ini. Nggak sesuai talenta saya. Saya nggak bisa mah ini. Pernah gitu? Karena kita pikir gini, kalau saya melayani sesuai talenta saya, potensi saya, maka saya akan bisa. Hati-hati, itu bisa kecenderungan bisa sombong. Potensimu tertinggi adalah mencapai talentamu. Daud kalau sesuai talentanya, dia kan gembala kambing domba. Paling-paling dia pengusaha kambing domba. Haleluya, bukan jadi raja. Pak Abed toko obat. Paling-paling potensi tertinggi dia punya pabrik obat. Gitu dong. Betul ya? Enggak bisa jadi raja dia. Raja di rumah, haleluya. Daud, potensi tinggi dia, King of David, Raja Israel. Haleluya. Itu potensi tertingginya. Kalau Anda melakukan sesuai dengan apa yang kau punya, the right man on the right place, it's okay. Tapi di level tertentu, Anda nggak bisa lagi lebih tinggi. Karena yang bisa membuat kita mencapai potensi tinggi, hanya Tuhan yang menemukannya dalam dirimu. Maka itu waktu kita mati dengan Tuhan, kita bangkit bersama Tuhan, Tuhan hidup dengan kita, apa yang tidak pernah ada waktu Tuhan hidup dalam hidupmu, dia ada loh. Saya nggak bisa cipta lagu, dia tiba-tiba bisa cipta lagu loh. Aneh kan? Itulah yang nggak ada Tuhan jadikan ada. Kalau Anda ingin menjadi pelayan good servant di dalam Tuhan, perhatikan ini ya. Kita buka Matius 18. Pada waktu itu datang murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah? Dua malam saya bahas sedikit. Yesus kemana-mana sama Petrus, Yohanes, Yakobus. Seolah-olah 3 muridnya keren, lingkaran dalam, inner circle. Yang lain kayaknya nggak selevel, haleluya. Alkitab bagian lain ngomong mereka bertengkar loh, tentang siapa yang terhebat di antara mereka. Termasuk murid-murid. Di sini ada nggak? Nggak ada. Diam-diam ada, haleluya. Kok dia, gitu ya. Di depan murid Yesus pun, murid-murid ini heboh. Siapa yang hebat, siapa wakil dia, siapa tugas ini. Mereka heboh semua. Dibanding-bandingkan A dan B gitu. Satu kali kalau di Lukas 18-nya, ada orang tua bawa anak-anak kepada Yesus. Untuk minta didoain, diurapi. Tapi murid-muridnya memarahi. Ya. Jangan ribet anak-anaknya kecil, aduh, masalah aja deh. Lalu lalang, beban aja deh. Banyak hal yang harus kita hadapi anak-anak ini. Yesus memarahi murid-muridnya. Dan Yesus mengembangkan seorang anak kecilnya juga. Kita lihat ya. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Tak senang kita ngomong ini anaknya Petrus. Ada yang ngasih nama Ignatius gitu yang mati martir. Tapi kita nggak mau bahas itunya. Tapi intinya ada anak kecil, Tuhan ambil langsung letakin nih. Tuhan ngomong gini, maka lalu berkata kepadamu, sungguhnya jika kamu tidak bertobat dan mesti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Verse 4, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat lain ngomong gini, yang terbesar di antara kamu adalah hendak jadi pelayanmu. Masalah pelayan seperti apa yang good servant ini? Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi apa kesimpulannya? Untuk menjadi good servant, untuk menjadi pelayan yang besar,
hamba Tuhan yang besar, Anda mau dikenal oleh Tuhan dengan hamba Tuhan yang besar, melayanilah anak-anak. Saya bisa berkhotbah, saya bisa melakukan banyak hal, tapi Alkitab dengan jelas, waktu kamu melayani anak-anak, kamu bersikap dan sifat seperti anak-anak, kamu adalah hamba Tuhan yang besar. Yeay, keren ya. Semua kita kebanyakan nggak mau dilibatkan dengan anak kecil ya. Dia anggap nggak bisa. Ini sangat tidak lazim. Kok meneladani anak-anak? Harusnya orang yang diteladani orang dewasa kan? Betul nggak? Tapi Tuhan bilang ini kamu harus perhatikan anak ini. Mau jadi hamba Tuhan yang besar, layani anak-anak. Layani dalam bentuk apa? Sikap dan sifatnya. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda melayani anak, Anda sedang melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda jadi hamba Tuhan, hamba terbesar nggak? Kalau Anda jadi pengawal presiden, pengawal yang keren nggak? Yang ketiga, kalau Anda melayani anak-anak ini, sebenarnya Anda sedang melayani dunia masa depan. Anak-anak tuh hidupnya masih panjang kan? Betul nggak? Hidupnya ke depan kan? Yang kita mah tinggal setengah doang. Nggak nyampe lagi ya. Saya udah gocap lebih, hidup saya berapa lama? Sepertiga lagi? Setengah lagi 25 tahun loh. Saya udah 80-an tahun. Ya, makanya itu kita kadang-kadang bangga banget kalau kita menangi orang bertobat, usianya 40 tahun, mantan dukun sakti, artis terkenal gitu, ingat nggak? Betul nggak? Orang berpangkat, kita ngomong keren banget nih orang. Ya, kita lupa setengah usia dia itu sudah diberikan buat setan. Setengahnya lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi waktu Anda menangi anak-anak, Anda memenangi seluruh hidupnya. Mungkin dia nggak hebat, nggak keren, ya, nggak spektakuler apa yang dibuat, tapi Anda harus yakin mereka adalah orang pilihan Tuhan. Jadi waktu Anda melayani anak, Anda punya sifat-sifat seperti anak-anak. Bapak Ibu, sifat anak-anak apa? Apa? Sebutin. Polos, lugu. Biasanya 8-10 tahun usia seperti itu ya. Kalau 3-4 tahun itu sudah ada potensi-potensi yang memberontak tapi belum termanifestasi. Biasanya anak-anak zaman sekarang 8-10 tahun pun bisa ada roh-roh pemberontak, roh-roh yang tidak itu udah ada, mulai ada ya. Kalau anak-anak kita seusia gitu 8-10 tahun ya, karena perkembangan zaman gitu, polos, lugu, baik, apalagi tulus, apalagi cenderung tidak munafik, cenderung tidak sombong, apalagi suka ngambekan, cengeng, pemalu. Makanya tuh kalau orang ada di gereja ada suka ngambek, sedikit ngambek gitu ya, itu anak-anak, haleluya. Anda harus tahu dia masih anak-anak, amin. Kasihlah dia susu atau permen. Ngambek, dikit ngambek gitu ya, nggak mau lagi gitu ya. Neng coklat, diam dia ya. Itu biasa tuh ya, kalau di gereja suka ngambek, jadi ngambek, marah gitu ya. Apalagi ya, anak-anak itu mudah diselewengkan, mudah dibelokkan. Kalau Anda mudah dibelokkan dengan banyak hal, Anda masih bayi rohani. Ya, saya ini sebagai hamba Tuhan dari dulu tuh suka doain pengerja loh. Di buku-buku catatan saya kebanyakan nama pengerja. Saya lihat namanya, istrinya dan anak-anaknya, keluarganya saya doain. Di bukit-bukit doa saya sebutin satu-satu loh. Kalau saya keungaran. Saya merenung belakangnya, Tuhan, gue kayak doain semua tuh orang-orang. Tapi mereka ngapa hari ini gak sama-sama saya ya? Apa saya salah berdoa? Ya, benar. Sebagai hamba Tuhan saya tanya, apa saya salah berdoa ya? Mungkin salah juga. Saya renungin karena saya berdoa supaya mereka tetap bersama-sama dengan saya. Mendukung pelayanan saya. Gereja saya besar dan terkenal.
Bisa aja kan gitu, betul nggak? Motif itu yang tahu siapa? Tuhan ya. Tuhan kan Bapak kita. Tapi kayak Tuhan nggak sejahat itu deh ya. Betul nggak? Saya renungin gini, orang bisa setia atau memang karena dari Tuhan. Kalau orang di dalam sudah ada pemberontak, lu doain nungguin pun tetap dia memberontak. Kasih tahu ke kanan, gue ngerti apa yang Bapak bos maksud, haleluya. Lo pernah tanya si saya kalau keunggahan bukunya, tim yang ikut saya doain nama ini. Tetap aja nggak ada, tetap nggak sejalan. Karena dasar hati kita sebenarnya sudah ada bintik-bintik hitam. Kalau kita nggak lembut diajar, salah satu anak kecil mudah diajar, betul ya? Hatinya lembut, menerima. Kalau ditegur dia mau gitu. Kalau kita nggak mau gitu, iblis datang mencuri. Dan timbullah benih-benih pemberontakan, ketidakpuasan. Akhirnya kita jadi murahan. Tahu murahan? Bapak Ibu semua kita ini mempelai Tuhan Yesus. Amin? Betul nggak? Kita ini tunangan Tuhan Yesus. Tapi kita lupa, kita suka berpacaran dengan banyak tunangan. Ngerti nggak maksud saya? Betul kan? Pergi sini, pergi situ, pergi sini. Murahan nggak Bapak Ibu? Halo? Wanita-wanita? Kalau ada laki-laki gitu, dia pajak sini, pajak situ, pajak sini gitu. Satu kali Anda tahu, murahan nggak? Semua kita calon mempelai dan kita tunangan Tuhan. Kita harus pelajari ini. Kita punya sikap dan sifat anak-anak yang mudah diajar. Ya, sedang terjadi revival di Asbury, Kentucky. Orang datang, akhirnya masyarakat protes, mereka pindah di kapal lain, nggak terjadi apa-apa. Tetap di kapal itu, tapi anak-anak muda aja yang boleh datang. Orang tua nggak diizinkan. Tetap berlangsung sampai hari ini, dan ada di kota lain, di Lee College, gitu, di kampus-kampus, juga sedang terjadi lawatan itu. Mereka berdoa, Tuhan di sana terjadi, kami juga rindu. Dan mereka ngalami itu. Dan kita juga berdoa di tempat ini ya. Kalau kita punya rasa lapar dan haus, berdoa, saya yakin Tuhan juga lewat kita. Karena yang menarik itu rasa lapar dan haus kita akan Tuhan. Sabtu ini kita ada doa pelayan Tuhan ya, Sabtu jam 10. Habis itu kita makan-makan, maksudnya gitu. Ya, udah lama enggak kan? Jam 10 dari pengejam pelayan Tuhan, dan kalau jemaat mau ikut doa ikut aja. Ya, kita nggak batasin. Cuma daftarin supaya siapin makanannya, tahu berapa orang. Yang selanjutnya, minggu selanjutnya kita akan bikin hours of worship. Khusus buat anak-anak sekolah minggu dan GC. Dulu kan saya doain, sekarang nggak usah. Kita ajak mereka menyembah. Ya, coba Felix tayangnya anak-anak menyembah itu bisa nggak? Ini di negara asal saya nih. Oke, cukup. Ini di Spanyol ya. Braga itu kan nama orang Spanyol, Bapak Ibu. Haleluya. Oh, Portugal ya. Itu apa tuh? Yang pertama, kita harus melayani seperti anak-anak, punya sifat anak-anak. Kita disebut good servant. Ini kadang-kadang gereja itu aneh. Ya, kita datang ke gereja, ke rumah Tuhan, kadang-kadang kita sedikit manipulatif. Manipulatif artinya gini Bapak Ibu,
kita bertingkah laku supaya kita dikasihani. Gue miskin, gue susah, gue perlu bantuan. Mentalnya mental minta-minta. Sorry nih ya, kalau kita ada lebih, ngapa kita nggak memberkati orang lain? Kok dibebani gereja semua? Padahal kita sanggup untuk bayar anak kita sendiri. Saya harus berani ngomong kepada Bapak Ibu. Betul kan? Kalau saya ada mah nggak masalah. Lu kasih nggak kasih, selesai. Tapi Anda sedang menahan berkat Tuhan. Kalau Anda cuma datang meminta-minta, kamu tidak mengalirkan berkat dari surga. Waktu wanita janda Sarfat itu nggak punya apa-apa, Elia cuma ngomong, kamu punya apa? Kamu punya apa? Punya minyak dalam buli-buli. Justru dari hal dikit itulah Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Tuhan tanya hari ini, apa yang ada padamu? Bukan apa yang tidak ada. Waktu kita percaya Tuhan, semua kita punya sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik, itu potensi dari Tuhan. Kalau Tuhan sentuh itu, berlimpah-limpah. Halo? Kita suka minta dikasihani, dibelas kasihani ya. Apalah tuh, saya orang miskin, saya orang susah. Manipulatif banget. Saya kira Tuhan sedih saya lihat kita gitu. Dia lupa bahwa gue ini bapamu. Baru anak kata di camp, dia khawatir kan. Apalagi Bapak di surga tentang hidup kita. Anda Bapak dunia loh. Maaf, cool kadang-kadang holy kita ngumpul di tempat-tempat tertentu aja. Kita lihat tanda petik, maaf, teman kita mungkin punya lebih sesuatu. No, Tuhan panggil kita semua jadi pemimpin. Anda bisa mimpin di mana aja. Level kita mungkin di level ini, nggak masalah. Di mata Tuhan, Anda adalah good servant. Bukan harus ngumpul di tempat-tempat orang kayaknya bisa bertolong saya dan bantu saya. Saya sedih loh sama Tuhan, benar. Kita tidak mengerti tentang Tuhan sesungguhnya. Anda bisa buat di tempatmu di mana, karena kita ini kepala dan bukan ekor. Saya kasih tahu, ekor selamanya tidak pernah di depan. Halo? Sekalipun Anda di tempat kecil, Anda kepalanya di sana. Anda sumber. Kata Alkitab, kepala itu kan artinya sumber. Tuhan akan mengalirkannya lewat engkau. Bukan lewat orang lain. Jadi waktu Anda melayani anak-anak ini, Anda sedang melayani Tuhan loh. Tuhan bilang, Anda sedang menyambut aku. Kamu jangan coba-coba menyesatkan mereka. Kalau enggak gue ikat dengan batu kilangan, ku lempar ke laut lo. Lo tahu enggak? Di surga malaikat selalu melihat anak-anak ini. Iya, keren banget tuh. Ya? Main-main Tuhan ngomong gitu. Investasikan dong. Video satu. Ada bapak-bapak ini. Bapak ini sekarang meninggal umur 106. Tapi dia menyelamatkan 669 anak-anak Yahudi. Karena anak-anak Yahudi itu orang tuanya mati semua di camp konsentrasi waktu zaman Hitler. Jadi dia diam-diam, dia selamatin anak-anak dibawa ke Inggris, cari ayah angkatnya. Nih, dengar sebentar ya. Dia diundang di satu pertemuan, dia nggak tahu mengapa. Karena catatan ini nggak ada yang tahu, tapi istrinya tahu satu kali nemuin. Dia bagi ke wartawan dan wartawan kumpulkan. Namanya Nicholas Winton ya. Ingat waktu Holocaust 6 juta orang Yahudi mati ya.
Wah, ya. Tepuk tangan buat siapa itu? Enggak ada yang tahu kan? Sederhana loh. 6 juta orang mati. Yang ketiga, kalau kita melayani good servant, melayani anak-anak, kita sedang menggenggam masa depan. Anak-anak ini panjang kan hidupnya. Anak-anak kita hari ini sedang dibuat di masa depan. Anda tahu Elon Musk? Elon Musk itu orang udah kaya sejak lahir. Dia nggak perlu lagi nemuin SpaceX, Tesla, nggak perlu, dia udah kaya. Tapi dia tidak pernah berhenti. Dan itu menggoncangkan dunia. Dia lebih maju 25 tahun, 50 tahun ke depan. Kaget-kaget semuanya. Langsung mobil listrik, langsung heboh. Chip hari ini mana? Nggak ada lagi kan bunyinya chip. Langsung dilempar Elon Musk. Udah, gitu ya. Sekali memang ada banyak hal yang dialami, bangkrut, sekali bangkrut tuh 1.000 triliunan gitu ya. Tapi dia orang yang sangat berani. Saya renungan harusnya gereja gitu ya, bertemu 20-50 tahun ke depan. Dia berani banget. ChatGPT terakhir kan, Google udah ketar-ketir. Sekali launching udah berapa tuh, 100 juta orang apa-apa yang jadi pelanggan. Udah belum ChatGPT? Belum. Ya tanya Meta yang tahu, gue nggak tahu. Udah Meta, udah tes, udah ada ya. Ini perkembangannya luar biasa. Jadi waktu anak-anak, sebenarnya Anda sedang membawa ke masa depan. Jadi loh, anak-anak kita itu adalah masa depan kita kan, betul nggak? Jadi kita harus investasi itu. Bukan karena saya hamba Tuhan, Tuhan taruh itu memang. Waktu saya cari renungan anak di Google, ternyata tulisan-tulisan saya banyak dikutip orang loh. Kaget juga gue. Disebut founder of Kid for Christ Ministry. Pastor Boaz Braga. MTH. Wah keren banget. Waduh, dikutip oleh hamba-hamba Tuhan. Kaget juga saya. Jadi Bapak Ibu, jangan takut berbagi buat orang lain. Kita punya anak asuh saya, kita berapa ya? 12 apa 13 saya lupa. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menyupport anak asuh sampai hari ini. Dari dulu sampai hari ini kita tidak pernah berhenti menyupport anak-anak asuh. Ya. Kita ini mental pemenang loh. Bukan mental peminta-minta. Kita ini mental memberkati, bukan mental menerima. Amin. Kita jangan kalah dong. Sepele kalah gitu. Ya memang kita nggak bisa memberilah dengan apa yang Tuhan tahu dalam hati kita kan. Seperti janda yang 2 peser itu. Ya. Saya nggak pernah komplain tuh pembeliannya gitu. Enggak, itu kan hati kita. Haleluya. Tapi sahabat Tuhan, saya ingin mengajarkan kita, kalau kita ingin mengalami kelimpahan dalam Tuhan. Kelimpahannya bukan hanya uang aja. Damai, sejahtera, sukacita. Haleluya. Dari orang ngomong kita tahu, ini orang penuh damai atau tidak. Betul kan? Ekonomi kan tetap masih belum berjalan baik, betul kan? Kalau Anda lihat hari-hari ini, orang banyak menahan untuk tidak melakukan banyak hal. Saya udah cek, saya pulang dari Bangka, ekonominya sulit. Orang makan-makan tuh sepi semua. Gue kaget, kok sepi banget semua? Jalan-jalan sepi, ada apa ini? Ternyata ekonomi sedang melambat. Di Jakarta, gue juga melambat. Atau karena mungkin sebelum puasa kan, orang nahan bisa aja kan? Betul gak? Banyak hal bisa terjadi, tapi itu tidak membuat kita ya berhenti melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melayani orang lain. Ada mau disebut good heaven, layani anak-anak, layani WOG, itu masa depan. Ya, nih saya tutup dengan film ini.
siapkan tisu ya. Ini tisu siapa mau? Apa yang membuat Anda bersyukur? Hari ini kita ada sedikit waktu. Kita akan ambil kertas, gambar tentang seseorang ataupun apapun yang dalam hidupmu kau patut syukuri. Rasa bersyukur membuat kita tenang dan bahagia. Untuk mengingat berapa beruntungnya kita, apa yang kita miliki dan siapa yang kita miliki. Habis itu maju depan ceritakan. Ayo mulai. Benar Pak, orang Yahudi itu kepanya Pak ya. Harus kita bisa bikin juga nih short film seperti ini ya. Ayo, sekarang siapa yang mau maju duluan nih? Ceritain. Nah, bersyukur untuk pohon ya. Terima kasih untuk orang tua. Tanpa mereka aku tidak akan ada. Dan bantu aku ngerjain PR. Okay, Rebecca. Thank you. Simon, why don't you come up and share with the class? Maju mau ke depan, Simon. Lagi melamun dia. Ayo maju, Simon. Aku bersamamu. Nah, lihat apa yang dia ukir nih. What are you grateful for, Simon? Kamu bersyukur untuk apa? Apa yang kamu patut bersyukuri? Bagaimana kalau kita main tebak-tebakan di kelasmu tentang tangan siapa ini? Mau? Nah. Ayo semua tebak tangan siapa yang Simon buat. BG itu tangan polisi yang melindungi dan menjaga kita. Tangan Simon, karena dia memiliki kita semua. Tangan Tuhan, itu tanganmu, Noah Sanders. Ayo kita bersyukur, bukan karena materi berikan kepada kita, tetapi cara-cara kecil yang kita bisa berikan kepada orang lain. Amin. Jadi sederhana kan melayani anak-anak ya. Ternyata dia ingat cuma pelukan. Haleluya. Enggak perlu yang hebat. Tuhan, tapi Tuhan ngomong ini, you are a good servant. Ya. Terima kasih Tuhan, Engkau mematikan setiap firman-Mu dalam hati kami, dan kami percaya kami sanggup melakukannya. Diberkatilah ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, dari mulai ibadah pertama, kedua, persembahan-persembahan yang persembahkan,
Semua Tuhan menopang dan memberkati mereka. Mereka menerima sesuatu yang baru yang datang daripada Tuhan. Ya, saya undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan doa. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Kalau kami semua boleh ada di rumah-Mu, itu satu anugerah yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah-Mu ya Bapa, mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan ajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pak Boas Braga yang telah Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi great servant Tuhan. Berikan kami hati seperti hati seorang anak kecil, agar kami boleh melayani dengan tulus, dengan rendah hati, tidak mengambil satu keuntungan dari pelayanan itu ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau jamah setiap hati kami, berikan kami kerinduan Tuhan, untuk melayani-Mu di bidang apapun ya Bapa, sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Kau lihat Tuhan anak-anak-Mu yang hadir, kiranya mereka datang dengan penuh sukacita dan pulang siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita untuk angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Pulanglah Engkau dengan damai sejahtera Allah. Pulanglah Engkau dengan kasih setia-Nya yang tidak pernah habis dalam hidupmu. Pulanglah Engkau dengan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Pulanglah Engkau dengan langkah-langkah Tuhan yang terus menyertai hidupmu mulai siang hari ini sampai Dia datang lagi menjemput kita di awan-awan permai. Mari kita telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless.